bertobatlah. Saya juga berseru pada kalian, please bertobatlah. Sorry ya, saya bukan lebih suci dari kalian, but please repent. Please, jangan keraskan hati percuma. Kamu tidak lawan saya, kamu tidak lawan gereja, kamu tidak lawan siapa-siapa. You don't know who you are facing against. Please bertobat. Tobat itu bukan berarti langsung jadi sempurna, nggak bisa jatuh dalam dosa. Tobat itu artinya berbalik arah. Kalau dulu jalan ke neraka, hidup bagi diri sendiri, sekarang berputar 180 derajat dengan keputusan pribadi, berkata Yesus tolong saya, dan berjalan perlahan-lahan tapi pasti ke arah kerajaan sorga. Please. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dimulai dengan itu ya. Orang yang hatinya jujur, mulutnya masih bisa salah kok. Kadang-kadang kita nggak sengaja atau terpaksa berbohong, lalu setelah itu karena hatinya betul, dia akan merasa bersalah. Lalu Roh Kudus akan ajari, nak, lain kali begini aja. Kamu tidak harus bodoh, tapi kamu bisa cerdik seperti ular. Namun tetap pegang prinsip jujur seperti merpati. Orang yang hatinya bersih, mudah dikoreksi. Sekali-kali dia salah lewat mulut lidah bibirnya, dia nggak akan salah kaprah. Dia nggak akan teruskan kesalahannya hingga fatal seperti Ananias Safira. Gak ada orang itu lahir sudah tipe setia. Kesetiaan itu buah Roh Kudus. Kalau kita mau melatih diri setia, hubungan kita dengan firman harus teguh dan kuat. Mari kita latih diri sendiri, laki-laki atau perempuan. Makin kita meninggalkan Tuhan, makin kita panik. Coba perhatiin. Orang kalau apa-apa panik, orang kalau apa-apa kecewa, orang kalau apa-apa marah, orang kalau apa-apa emosi, orang kalau apa-apa tidak bisa menguasai diri. Saya khawatir bukan masalahmu yang terlalu berat. Engkau yang mulai jauh dan meninggalkan Tuhan. Karena orang kalau meninggalkan Tuhan ada dua yang akan dia kehilangan. Satu damai dan yang kedua kekuatan. I know, mungkin kau masih pakai kalung salib. Mungkin di rumahmu masih ada gambar Yesus dan ada salib di situ. But I'm afraid engkau udah mulai jauh dari Tuhan. Karena orang makin dekat dengan Tuhan ada dua hal yang terlihat. Yang pertama dia kuat menghadapi segala perkara. Paulus bilang apa? Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dan yang kedua dia beroleh damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang dia miliki bukan yang dunia berikan, tapi yang Kristus sediakan baginya. Haleluya. Bagaimana seks dari sudut pandang laki-laki bagi perempuan? Laki-laki tuh punya imajinasi liar. Lahir baru, ndak lahir baru, rata-rata laki-laki itu punya imajinasi liar. Dan sekudus-kudusnya seorang laki-laki, mau dia pendeta, mau dia majelis, siapapun dia, saya percaya pasti seneng kalau istrinya tuh nakal dalam berhubungan seks. Karena laki-laki tuh imajinasinya liar sekali dalam berhubungan seks. Maaf, pasti mereka sudah pernah nonton film porno sebelumnya. Paling tidak sekali dalam hidupnya pernah lihat gambar-gambar. Nah itu memicu untuk imajinasi liar itu. Nah meskipun itu keliru, saya mau kasih tahu sama yang perempuan. Kebanyakan wanita Kristen itu kaku dan seringkali tidak mau. Kalau suaminya minta dilayani, alasannya apa? Ngantuk, capek, besok aja. Amsal 5 ayat 20 bilang gini, hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Jelas Raja Salomo berkata dalam Amsal 5 ayat 20 ini ditujukan kepada laki-laki. Mengapa banyak laki-laki suka perempuan jalang? Karena sama istrinya jarang. Kita harus ngerti bahwa bagi laki-laki, seks itu kebutuhan. Dalam hubungan pernikahan yang kudus, seks yang kita bisa peroleh hanya boleh kita peroleh dari suami dan istri yang sah dalam pernikahan yang kudus. Nah masalahnya gimana kalau pasangan gak mau terus? Istri males Bu Heni, istri jarang mau Bu Heni. Kalau seks itu menjadi sesuatu yang nikmat, kenapa istrimu gak niat? Amsal 5 ayat 15, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Ayat 17, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Ayat 18, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan
dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Ayat 20. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Jelas laki-laki harus menikmati punyanya sendiri, istrinya yang sah. Perempuan juga harus menikmati suaminya yang sah. Merupakan berkat dari Tuhan ketika kita punya rumah tangga yang bahagia. Dikatakan, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bukan istri muda, istrinya mungkin sudah mulai tua, tapi dia istri masa muda. Harusnya kita menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena itu merupakan berkat dari Tuhan bagi pernikahan kita. Ada kebahagiaan. Bagaimana kita harus menikmati pasangan kita. Dikatakan, biarlah engkau senantiasa birahi akan cintanya. Jangan sampai suami kita birahi sama perempuan lain. Biarlah suami kita birahinya sama kita. Nah, jadi perempuan Kristen jangan kaku. Weni, saya kan puasa, harus jaga kekudusan, mau pelayanan. Hei, di hadapan Tuhan, berhubungan seks itu kudus. Kalau kita sudah diberkati di dalam Tuhan dan sah secara negara. Malah salah kalau sampai suami kita menginginkan perempuan jalang karena istrinya jarang. Jangan sampai suami kita ingin mendekap dada perempuan asing, bukan dada kita sendiri. Godain suamimu. Jangan sampai dia justru meliriknya ke orang lain. Anehnya gini, ketika pacaran, kebanyakan itu anak-anak muda sangat bernafsu sekali untuk melakukan jauh lebih banyak kepada pacarnya, melakukan hal-hal yang gak pantas. Yang sebenarnya ketika orang menikah, saya lihat malah terjadi kebalikannya. Ketika pacaran begitu bernafsunya, tapi ketika menikah begitu acuhnya, dingin. Bahkan ada yang bilang, Bu Heni, saya sama istri sudah tidak berhubungan 1 tahun. Wow, parah sekali. Kebahagiaan rumah tanggamu bisa diukur dari kehidupan seksualmu. Apakah Anda saling menikmati? Kalau tidak saling menikmati, berarti ada yang salah di situ. Mungkin yang pria terlalu mau cepat kelar, tidak pintar. Nah, sebagai istri, penting berkomunikasi. Seks harusnya menjadi sebuah rekreasi dalam pernikahan ketika kita bisa menikmatinya dalam pernikahan kita. Kamu pernah gak sih nangis ketika lagi nyembah Tuhan atau mungkin lagi berdoa kepada Tuhan? Unik ya, biasanya orang-orang kan nangis ketika lagi sakit hati banget, lagi sedih banget. Nah ini kita nangis padahal lagi gak sedih sama sekali. Justru abis kita nangis kita merasa ada damai sejahtera yang sangat besar, ada kebahagiaan yang sangat besar yang kita terima dalam hati kita. Nah itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya Roh Kudus sedang menjamah kita waktu itu. Roh Kudus sedang mengingatkan kita bahwa He is real, bahwa dia ada, dia nyata, dan dia hadir bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita dijamah oleh Roh Kudus, ada damai sejahtera yang luar biasa, yang melebihi akal manusia, yang menguasai diri kita dan pikiran kita. Wah, aku paling senang ketika nyembah Tuhan, berdoa, nangis, itu rasanya sangat amat plong, sangat amat lega. Rasanya aku mendapatkan kekuatan yang baru. Rasanya aku bisa terbang lagi bagaikan Raja Wali. Apakah teman-teman juga pernah merasakannya? Indah sekali ya persekutuan dengan Tuhan. Maka itu kalau teman-teman juga pengen merasakannya, mulai hari ini biasakan diri bersekutu sama Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan sehari-hari.